Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Febrian Jaman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan data sosial ekonomi perikanan dengan mata kuliah pengolahan data. Pengolahan data merujuk pada serangkaian langkah atau proses untuk mengumpulkan, menyusun, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Ini melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap awal pengolahan data adalah pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Proses pengumpulan data harus didesain dengan cermat untuk membersihkan, memastikan validitas dan reliabilitas serta relevansi data yang dikumpulkan. Kedua, organisasi data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengorganisasi data dalam format yang dapat dikelola dengan mudah, seperti tabel, database, atau file digital. Organisasi data yang baik memungkinkan akses yang mudah dan efisien serta memfasilitasi analisis data yang lebih lanjut. 3. Pembersihan data. Data sering dimiliki kesalahan, kekosongan, atau anomali yang perlu diperbaiki sebelum analisis dilakukan. Proses ini dikenal sebagai pembersihan data. Pembersihan data melibatkan identifikasi dan penanganan data yang hilang atau tidak lengkap, tidak valid, serta anomali yang tidak wajar. 4. Analisis data. Setelah data dibersihkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang berguna. Analisis data dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik statistik, matematika, atau komputasi tergantung pada jenis dan kompleksitas data yang dimiliki. Yang kelima, interpretasi hasil. Hasil analisis dapat diinterpretasikan untuk menyimpulkan temuan, mengidentifikasi pola atau tren, serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Interpretasi hasil data membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks data dan metode analisis yang digunakan. Keenam, presentasi dan pelaporan. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk laporan, artikel, presentasi, atau visualisasi data yang mudah dipahami oleh audiens yang dituju. Presentasi dan pelaporan harus jelas, sistematis, dan didukung oleh bukti atau temuan yang kuat dari analisis data. Penyimpanan dan keamanan data. Kita bisa lihat penyimpanan dan keamanan data. Setelah pengolahan data selesai, data perlu disimpan dengan aman dan terlindungi untuk mencegah kehilangan, pencurian, atau akses yang tidak sah. Proses penyimpanan dan keamanan data harus memenuhi standar keamanan dan privasi yang relevan serta kebijakan organisasi atau lembaga. 8. Evaluasi dan perbaikan. Pengolahan data merupakan proses yang berkelanjutan setelah analisis selesai. Penting untuk mengevaluasi proses pengelolaan
data yang mencari cara untuk memperbaiki atau meningkatkan proses tersebut di masa depan. Dengan melalui langkah-langkah ini dengan cermat, pengolahan data dapat menghasilkan informasi yang berharga dan dapat dipercaya yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif, penelitian yang berkualitas, dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diamati. Pengolahan data merupakan bagian integral dari proses penelitian, pengambilan keputusan, bisnis, dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Ini memungkinkan individu atau organisasi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan mengidentifikasi peluang atau menyelesaikan masalah. Dalam konteks praktis, pengolahan data bisa berarti mengubah kumpulan angka dan informasi mentah menjadi grafik, tabel, atau laporan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Misalnya, dalam industri perikanan, pengolahan data dapat melibatkan analisis harga ikan dari berbagai pasar, pemahaman tentang musiman dalam tangkapan ikan, atau evaluasi dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan perikanan. Dengan demikian, pengolahan data tidak hanya tentang manipulasi angka atau informasi, tetapi juga tentang mengubahnya menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman, membuat keputusan yang lebih baik, dan mencapai tujuan tertentu dalam berbagai konteks dan bidang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan data secara kualitatif dan kuantitatif. Tentu penjelasan ini saya akan rincikan lebih jelas pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data kualitatif adalah data yang diperoleh dari deskripsi, observasi, atau narasi yang sering kali sulit diukur secara numerik. Pengolahan data kualitatif melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan datanya. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, partisipatif, analisis, dokumen. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok. Yang kedua, transkripsi dan organisasi data. Jika data berupa wawancara atau diskusi, langkah pertama adalah mentranskripsikan rekaman audio atau video di dalam teks tertulis. Selanjutnya, data tersebut diorganisir berdasarkan tema atau topik yang relevan. Ketiga, kode atau kategorisasi. Data kualitatif sering kali mengandung berbagai tema atau konsep. Untuk menganalisis data dengan efektif, peneliti menggunakan proses pengkodean untuk mengidentifikasi tema atau pola muncul dalam data. Data kemudian dikategorikan berdasarkan kode-kode ini. Yang keempat, analisis datanya. Setelah data dikode dan dikategorikan, peneliti melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau konsep yang muncul. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis isi, analisis naratif, atau analisis grounded theory. Kelima, interpretasi dan pelaporan. Hasil analisis data kualitatif interpretasi
untuk memahami implikasi temuan terhadap topik penelitian. Hasilnya kemudian disajikan dalam laporan atau artikel yang menjelaskan temuan dan menawarkan interpretasi yang relevan. Pengolahan data secara kuantitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan data kuantitatif adalah data yang diukur secara numerik dan dapat diolah menggunakan metode statistik. Pengolahan data kuantitatif melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data kuantitatif diperoleh melalui survei, eksperimen atau pengamatan. Data ini seringkali terstruktur dan terukur dalam skala numerik. 2. Penyusunan atau pembersihan data. Data kuantitatif disusun dalam format yang sesuai dengan seperti tabel atau spreadsheet untuk memudahkan analisis. Langkah penting berikutnya adalah pembersihan data yang melibatkan identifikasi dan pengenangan data yang hilang, tidak lengkap, atau anomali. Yang ketiga, analisis statistik. Data kuantitatif dianalisis menggunakan metode statistik seperti statistika deskriptif untuk meringkas karakteristik data, uji hipotesis untuk menguji perbedaan atau hubungan antar variabel, dan analisis regresi untuk memahami prediksi atau hubungan kausal. 4. Interpretasi dan pelaporan. Hasil analisis statistik interpretasikan untuk menyimpulkan temuan dan menarik dari kesimpulan. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk laporan, artikel, atau presentasi yang menjelaskan temuan, implikasi, dan batasannya. Penting untuk diingat bahwa data kualitatif maupun kuantitatif memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pilihan antara keduanya tergantung pada pertanyaan penelitian pastinya, tujuan penelitian, dan konteks penelitian yang lebih luas. Kombinasi data kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dipelajari. Dalam perbedaan utama antara kedua jenis penggolongan data ini adalah sifat datanya dan cara analisisnya. Data kualitatif bersifat deskriptif dan dianalisis secara interpretatif, sementara data kuantitatif bersifat numerik dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Kedua jenis pengolahan data ini sering digunakan bersamaan dalam penelitian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengolahan data dalam bidang sosial ekonomi perikanan yang akan mencangkup konsep dasar pengolahan data. Konsep dasar pengolahan data dan penerapannya dalam konteks industri perikanan. Berikut adalah konten yang mungkin disertai dalam materi. Yang pertama, pendahuluan tentang industri perikanan. Tentang industri perikanan termasuk jenis-jenis perikanan darat, laut, dan budidaya, kontribusi ekonomi dan tantangan yang dihadapi. Kedua, konsep dasar pengolahan data dalam konteks sosial ekonomi perikanan. Pembahasan tentang data kualitatif seperti wawancara, observasi, partisipatif, dan data kualitatif seperti survei, analisis statistik. Teknik pengumpulan data yang sesuai untuk masalah sosial ekonomi dalam industri perikanan. Yang ketiga, pengolahan data kualitatif. Metode analisis kualitatif seperti analisis isi, analisis naratif, atau analisis grounded theory. Studi kasus tentang penggunaan data kualitatif adalah memahami masalah sosial ekonomi tertentu dalam industri perikanan, seperti keberlanjutan sumber daya atau kebijakan pengelolaan. 4.
Pengolahan data kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif yang relevan seperti statistika deskriptif, analisis regresi, atau analisis multivariat. Contoh penerapan analisis kuantitatif untuk memahami hubungan antara variabel sosial, ekonomi dalam industri perikanan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi harga ikan atau perilaku nelayan. 5. Perangkat lunak statistik. Pengenalan terhadap perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis data dalam konteks sosial ekonomi perikanan seperti SPSS, R, atau Python. Demonstrasi praktis penggunaan perangkat lunak untuk menganalisis data perikanan. 6. Studi kasus atau proyek. Studi kasus atau yang nyata atau proyek yang melibatkan pengolahan data dan analisis data sosial ekonomi perikanan. Mahasiswa diberi database atau situasi simulasi untuk dianalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan atau tindakan yang sesuai. Aspek etika dan keterbukaan data. Diskusi tentang pentingnya etika dalam pengolahan data publikasi data sosial ekonomi perikanan. Pengenalan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan data dan manfaat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan data perikanan. Materi ini memberikan dasar bahwa mahasiswa untuk memahami bagaimana pengolahan data digunakan untuk memahami aspek sosial ekonomi dalam industri perikanan serta implikasi kebijakan yang relevan. Jenis-jenis data menurut sumbernya. Yang pertama, data internal. Data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut, contohnya suatu perusahaan, jumlah karyawannya. Data eksternal. Data yang di luar waktu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya, daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan suatu organisasi secara langsung dari subjek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang berupa interview atau observasi. Data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh yang dikumpulkan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. Biasanya sumber ini tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu atau at a point of time untuk menggambarkan keadaan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, data penelitian yang menggunakan kuesioner. Yang kedua, data berkala atau time series data, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian kegiatan selama periode tersebut. Misalnya, perkembangan uang beredar di Indonesia, harga 9 macam bahan pokok penduduk. Nah, itu yang saya jelaskan, yaitu jenis-jenis data menurut waktu pengumpulan, menurut sumber, menurut cara memperolehnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Thanks.